mungkin ayam IPB itu paling potensi untuk dijadikan ayam organik ya. Karena dia kan tahan penyakit sebetulnya. Jadi istilahnya dengan vaksin minimal aja dia bisa berkembang gitu ya. Nah jadi nanti tinggal misalnya nanti bagaimana mensertifikasi untuk ke sana ayam organik. Ayam organik. Kalau ayam organik kan berarti pakannya harus organik. Iya ya. Pak. Kalau pakan organik kan misalnya nanti jagung, padinya juga harus padi organik. Betul. Gitu ya. Berarti jadi ini Pak, kalau untuk mahasiswa masyarakat sangat dihimbau boleh. Jadi sangat diharapkan lah mungkin ya. Syukur-syukur menikmati hasil penelitian ini. Masyarakat punya ide terus. Mahasiswa juga punya ide, ya mari kita kembangkan di sini gitu ya. Ini kan sayang ya. Buat teman-teman juga ini himbauan dari Pak Prof, kalau mau belajar silakan aja karena SHF itu udah legal, memang benar-benar kerjasama gitu ya Pak. Iya, jadi bukan bisa juga nanti anak-anak misalnya dari TK kan di sini banyak yang bisa dilihat tuh ya. Ya, kelinci banyak Pak, udah ditebar di sini. Gitu ya, kelinci, ada domba. Tapi jadi paling tidak bagaimana kita memerangi kekurangan sumber protein itu ya. Nah, itu. Mudah-mudahan SHF bisa Pak ke depannya. Jadi sebetulnya banyak ayam aja kan sebetulnya mungkin produk lainnya ya, selain misalnya nanti bulunya kan belum diapa-apain tuh. Iya. Bulunya bisa buat jadi isi apa itu, isi bantal apa kalau bisa Pak sebetulnya kalau memang ada pengolahannya yang atau paling tidak apa jadi kemoceng apa jadi apa buat kerajinan gitu ya, bisa kerajinan. Soalnya SHF itu terintegrasi. Iya. Jadi peternakan pertanian terpadu. Ya. Jadi bisa diintegrasikan misalnya ternak, kemudian perikanan, pertanian ya. Bahkan bisa ke agribisnisnya gitu kan. Agribisnis. Jadi hulu hilir lah. Kan wisata juga masuk. Wisata masuk. Mungkin tinggal kuliner ya. Kuliner juga saya yakin di sini kan ibu-ibu pada pinter masak tuh. Sudah memang sampel produknya udah ada. Udah ada tinggal launching buat ininya aja eksekusi. Merek tinggal di branding aja misalnya Jampang Tengah apa tuh? Jampang pisan atau apa gitu kan. Tapi jangan saya pisan Pak, nanti disangkanya branding pribadi. Bahaya Pak. Jampang Tengah mantap gitu ya. Saya kira optimis lah. Insya Allah Pak, mudah-mudahan. Apalagi di sini kan ayamnya juga sehat kan. Sehat Pak. Soalnya diumbar ya. Indukan per 2 minggu 3 kali ya, 2 sampai 3 kali. Jadi keunggulan ayam IPB itu kualitas dagingnya kayak antioksidan. Iya. Fe tinggi, Zn, kemudian selenium, Mn gitu. Iya. Terutama yang Fe-nya. Nah, kalau Fe tinggi itu kan bisa buat ibu-ibu yang baru melahirkan ya. Kemudian yang kurang darah ya. Iya. Gitu. Dan bisa untuk ini stunting ya. Nah, sekarang juga ngeri nih banyak bayi-bayi yang stunting. Pertumbuhan terganggu gara-gara kekurangan protein gitu ya. Itu jadi masalah besar juga sebetulnya Pak. Bayangkan produksi konsumsi telur aja di bawah 100 coba per kapita per tahun. Karena kan telur itu protein yang paling murah coba. Sebetulnya Pak per rumah tangga 5 ekor aja. 5 ekor indukan. Iya kan ayam IPB ini kan produksi telurnya kan tinggi ya. Tinggi. Jadi misalnya, nah ini kan keunggulan ayam IPB itu dia masih bisa mengeram ya. Iya, masih bisa Pak. Masih bisa mengeram. Masih bisa. Cuma memang dia karena produksi telur tinggi ya, jadi sifat keindukannya agak kurang bagus ya, karena memang sifat mengasuh anaknya kurang baik. Oh ya, itu bisa pakai metode ini Pak, semi intensif gitu. Diambil dulu anaknya, pakai lampu, indukannya justru bagus Pak. Iya, memang jadi istilahnya jangan disuruh ngasuh sendiri. Iya. Karena sifat keindukannya kurang. Produksi telurnya tinggi itu, gitu ya. Jadi mungkin yang dieramkan berapa, gitu ya. Iya. Ya sebetulnya sih kalau mesin tetas mah dari kardus juga bisa sih. Aman bisa. Bisa sebetulnya 10-20 mah ya. Yang kalau 1000 menjadi. Ya kalau mau ribuan baru tuh mesin misalnya. Harus ada mesin tetas, inkubator yang benar. Sebetulnya pakai itu juga bisa ya. Bisa. Gitu. Yang penting itulah ada kemauan itu. Mudah-mudahan Pak. Jadi buat teman-teman yang memang memantau Sinar Harapan PAM ini banyak Pak sebetulnya yang mungkin ada yang percaya, ada yang mungkin hanya coba-coba datang ke sini ya. Kalau kita sih welcome Pak, kalau AF gitu kan ke siapa aja boleh, dan yang diharapkan itu bukan hanya belajar dari AF tapi kita saling belajar gitu Pak.
Karena Sinar Harapan PAM ini juga masih belajar sama Pak Prof gitu, masih belajar sama teman-teman yang kan lain. misalnya nanti ayam IPB ini kan bisa juga nanti sumber proteinnya dari tanaman ya. Iya. Misalnya dari indigo vera, kemudian kelor, itu kan akan lebih bagus lagi kualitas dagingnya. Iya. Nah saya kira ke depan bisa, yang penting ada tanaman berbunga ya. Iya. Itu nanti bisa diintegrasikan juga dengan Madu lebah, tewel. madu tewel tuh ya. Ada madunya, ada telurnya, ada dagingnya gitu ya. Jadi pokoknya di SAF banyak jenis tapi memang terus terintegrasi. kita ke depan juga udah memprogramkan di SAF ini akan selain rumah potong ayamnya ya. Ada itu biogas lah. Biogas. Biogas itu kan bisa buat nanti pupuk, bisa pupuk cair, kemudian biogasnya kan gasnya kan bisa buat masak tuh. Iya. Dan bisa juga buat itu, buat penetasan. Limbahnya buat pupuk cair bisa ya? Bisa. Dan biasa selain buat masak juga buat pemanas DOC tuh. Oh iya. Bisa. Nah, kita jadi benar-benar terintegrasi. Rencananya udah mau kerjasama dengan PT Swen tuh yang memang ahli di bidang biogas gitu ya. Mudah-mudahan ada jalannya Pak. Jadi ada biogas, kemudian pupuknya diolah dengan itu kan uang semua itu ya. Pokoknya kalau dengan ternak itu uang semua. Luar biasa ya Pak. Baunya bau duit lah istilahnya. Jadi pupuk gitu ya. Gitu ya. Pokoknya semua bisa dijadikan inilah diuangkan lah ya. Iya. Gitu ya. Ya pada intinya mungkin yang penting kalau terutama anak muda modal semangat dulu aja ya Pak. Semangat dulu, ada kemauan dan keinginan untuk memperbaiki tadi kualitas makanan kita. Biar nggak mudah emosi ya Pak. Coba bayangkan orang kalau kekurangan gizi itu kan gampang capek, malas mikir, tell me, telat mikir gitu ya. Gitu ya. Banyak kekurangan. Banyak kekurangannya gitu. Ya. Mudah-mudahan program kita dengan IPB juga Pak terus berjalan dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak udah membimbing. Satu lagi mimpi saya itu ya selain ayam ini kan potensi kelinci itu luar biasa itu ya. Kita lagi kembangin itu kulit, coba kulitnya itu kan bagus. Bisa mahal, bisa buat industri itu. Dagingnya itu kan sehat itu. Kelinci itu dagingnya termasuk daging putih itu. Ya. Iya. Jadi orang cerita kolesterol, kelinci mah nggak ada kolesterolnya sama dengan ayam. Gitu rasanya. Cuma masalahnya kan kelinci ini dianggap hewan kesayangan ya. Nah itu masalahnya Pak. Gitu ya, jadi hewan kesayangan, jadi mau dipotong sayang ya kasihan gitu, padahal di lain pihak kurang gizi gitu. Masa mau ngebelain kasih sayang buat kelinci. Apalagi tadi saya lihat ada marmot tuh. Ada. Berani nggak makan marmot? Berani Pak, aman. Kan, kita mah gizinya kan tinggi itu ya. Kan darahnya buat obat katanya marmot itu. Iya pokoknya gini ya. Dagingnya juga jadi kita harus semua integrasi. Jadi ayam dikelola hulu hilir ya, mulai dari bibit, pakan, kemudian sampai ke produk olahan. Processing, kemudian apakah nanti mau bisnis karkas, mau ayam olahan gitu, tinggal di branding kan. Iya, branding terus kita juga terintegrasi kan tadi. Dengan potensi bisa ada lebah. Iya. Lebah itu kan sehat juga tuh, mahal kan. Mahal lagi harganya. Itu ya. Nah, cuma sayang nih. Tehnya nggak ada ya. Itu teh tinggal di sebelah sana. Teh itu bisa dikembangkan jadi teh putih itu. Tinggal di sebelah sana masih ada. Mantap di sini tuh. Jadi sumber protein ada, madu ada. Teh di sebelah sini ada, ya, Pak. Tinggal cari nanti teh putih itu, white tea itu. Oh, dari pucuknya yang masih kuncup. Yang masih kuncup itu luar biasa itu potensinya. Itu ya, kalau di sini ada minuman teh putih. Ih, mantap. Madunya madu tewel. Ditemani si dia tapi Pak. Gitu ya, pulang-pulang pakai baju sepatu kelinci atau topi kelinci. Keren. Keren bener lah gitu ya. Iya, betul. Sealo sebetulnya tinggal kreativitas kita ya. Mudah-mudahan Pak. Harapan saya SHF ini selain sumber tadi ya menghasilkan ayam berkualitas juga tadi sebagai sumber untuk edukasi ya. Edukasi pariwisatanya ada gitu ya. Makanya kita pun punya program ada SHF training camp, bisa sambil berkemah Pak. Apa istilah Kang Eta? Agro edu ekotourism. Education Park kalau yang sekarang Taman Pendidikan Peternakan Pak. Iya boleh. Atau agrotechnopark juga bisa juga ya. Jadi pokoknya ini kita anggap taman tapi buat belajar peternakan gitu sih Pak. Di Jampang Tengah ada agrotech. Di Bogor tuh hanya IPB yang punya agrotech. Di sini hebat ya, saya udah punya agrotech. Tapi ini mah gayanya gaya pedesaan Pak. Nggak apa-apa, yang penting kan fungsinya. Iya.
Kalau fungsi insya Allah gitu kan. Mungkin mudah-mudahan di sini nanti ada perpustakaan itu ya, perpustakaan buku-buku praktis kali ya. Buku tinggal bikin rak-raknya aja sih. Kalau bukunya udah disiapin di dalam ada Pak. Enggak, Ada di dalam ini. enggak ya. Di dalam ruangan. Ya mudah-mudahan lah. Iya. Mudah-mudahan ke depan terus jangan bosan-bosan membimbing kami Pak. Ya insya Allah kalau selama kita masih bisa ya. Selama kita masih bisa. Ya. Mungkin gitu aja ya Pak diskusi ya. hari ini ya buat teman-teman yang nonton SIF channel ini. Memang kita lagi diskusi sama Prof Cece. Mudah-mudahan ke depan teman-teman bisa belajar di sini ya Pak. Ya, dan nanti akan dibimbing langsung juga, bisa lewat Zoom ataupun ketemu langsung kalau kayak gini. Orang IPB, bisa. IPB kan ada di LPPM kan ada. Oh iya, bisa. Radio Tani atau apa gitu. Ada. Ya, jadi tinggal channel misalnya lo butuh informasi tentang yang lain misalnya. Oh iya, bisa mungkin ya Pak. Kalau misalnya mau khusus tadi tentang madu. Oh iya, itu boleh. Bisa dikembangkan lagi. Itu lagi. Siap. Atur nuhun ya Pak. Atur nuhun atas waktunya dan mudah-mudahan Bapak sehat terus. Amin. Diberikan keberkahan Pak. Ya terima kasih buat teman-teman yang nonton SIF channel. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.